Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabatku bersama kami di channel Yes Aku Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah asal-usul dari sholawat nariyah serta alasan penamaan dari nama sholawat nariyah tersebut. Namun sebelum kita mulai, saya akan mencoba membaca sebuah ayat Al-Quran, karena setiap saya mengulas atau membaca sholawat selalu teringat dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa kok saya teringat ayat tersebut? Karena di dalamnya ada perintah tentang bersolawat. Sebagaimana kita ketahui bahwa solawat merupakan satu ibadah yang dijamin pasti akan dikabulkan oleh Allah, pasti akan mendapatkan pahala, walaupun kita bersolawat dengan niat yang kurang pas. Contoh, ketika kita bersolawat niat kita ria, ingin dipuji oleh orang lain, ataupun niat-niat yang lain, umpama ingin mendapatkan kekayaan, nah itu juga walaupun kurang pas niat kita, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok demikian? Karena ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sangat senang sekali kepada umatnya yang gemar dan banyak membaca sholawat. Ketika Nabi Muhammad senang, tidak ada hal lain yang bisa mengalahkannya. Makanya sholawat kita dengan cara apapun pasti diterima, pasti akan mendapatkan pahala, walaupun derajat pahalanya berbeda-beda. Orang yang ikhlas pahalanya sangat banyak, orang yang niatnya ingin mendekatkan kepada Rasulullah dan niat baik lainnya pahalanya tinggi. Orang yang niat bersolawatnya karena manusia, karena ria, karena ingin kekayaan, ingin pandai dan lain sebagainya juga tetap mendapatkan pahala. Dan ini yang menjadi salah satu istimewanya sholawat. Seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama Islam, tidak ada satupun dari ibadah tersebut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melakukannya. Tapi khusus untuk sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah malah mengumumkan kepada seluruh ciptaannya bahwa Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ayat Al-Quran di atas surat Al-Ahzab ayat 56. Adapun artinya sebagai berikut: sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, itu arti dari surat Al-Ahzab ayat 56 di atas. Namun antara sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, dan sholawat dari
umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada perbedaan. Yang pertama, sholawat jika datangnya dari Allah itu merupakan kucuran rahmah, kucuran kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jika sholawat tersebut dari malaikat, itu merupakan istighfar, permohonan ampun dari malaikat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jika dari manusia atau dari umatnya Nabi Muhammad, sholawat merupakan doa. Doa yang dipanjatkan oleh umatnya Nabi Muhammad dengan menggunakan perantara beliau, juga mendoakan beliau, tergantung dari lafal sholawat yang dibaca tersebut. Dari ayat tadi dapat kita ketahui betapa tingginya derajat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah. Nama Nabi Muhammad juga sering disandingkan dengan nama Allah. Contohnya dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Allah disebut, Nabi Muhammad juga disebut. Ketika dalam adzan juga sama, Allah disebut, Nabi Muhammad juga disebut. Dan di banyak tempat yang lainnya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad. Tidak pernah Allah mengistimewakan demikian. Dan yang menjadi istimewa lagi, sholawat merupakan kunci rahmah dari Allah, kunci kasih sayang dari Allah. Dan orang yang berdoa tanpa sholawat ibarat membuka pintu tanpa kunci. Kalau kita membuka pintu tanpa kunci, otomatis tidak pernah akan bisa terbuka. Demikian juga kita berdoa. Doa kok tanpa disertai dengan sholawat, doa kita masih melayang-layang, belum sampai kepada Allah. Jadi agar doa kita dikabulkan oleh Allah, dahuluilah dengan sholawat dan juga diakhiri dengan sholawat. Bahkan kalau bisa doanya juga di dalam sholawat tersebut. Ini yang paling luar biasa. Diawali sholawat, doa dengan sholawat, dan ditutup dengan sholawat. Itu keistimewaan dari sholawat yang kita baca. Sekarang untuk penamaan sholawat nariyah sendiri, nama nariyah ini ada beberapa nama yang dicantumkan dari sholawat tersebut. Ada yang menyebut sholawat nariyah, ada yang menyebut sholawat tafrijiyah, ada yang menyebut lagi sholawat kutubiyah, ada yang menyebut sholawat-sholawat yang lain. Jadi sholawat nariyah ini ada banyak nama. Kenapa kok demikian? Sekarang coba kita ulas satu persatu. Dinamakan sholawat nariyah. Sebelumnya sholawat ini adalah namanya sholawat tafrijiyah, yang berasal dari kata faraj, yang artinya jalan keluar dari permasalahan. Dikarenakan tidaklah sholawat ini dibaca di waktu sempit, di waktu susah, saat sulit, kecuali akan segera datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan sholawat yang kita baca. Tadi ada yang mengatakan juga namanya sholawat Qurtubiyah. Dinamakan sholawat Qurtubiyah karena dinisbatkan kepada Imam Qurtubi. Dinamakan ini, ada yang berpendapat bahwa sholawat nariyah ini adalah hasil buah karya dari Imam Al-Qurtubi.
Ada juga, ini pendapat yang paling masyhur, disebut dengan sholawat nariyah. Sholawat nariyah ini berasal dari kata nar. Nar itu artinya api. Disebut nar, ini bukan berarti diartikan neraka, bukan. Tapi api yang menjadikan ibarat atau perumpamaan. Ketika kita membaca sholawat, ketika kita berdoa dengan sholawat nariyah, seperti api yang sangat cepat menyambar, terkabulnya doa kita. Karenanya, bagi yang membaca dan merutinkannya, kerap mendapat dampak langsung dari keagungan sholawat tersebut, dan cepat tercapai terwujud hajat atau doa-doa kita. Ada sebagian lagi ulama lain mengatakan bahwa sholawat nariyah ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir, yang mana sangat mujarab untuk mengabulkan segala hajat. Imam Rifai ini ulama yang ketika berdoa sangat makbul, langsung cepat dikabulkan oleh Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa sholawat nariyah ini namanya sholawat taziyah, karena dinisbatkan kepada Syekh Ibrahim At-Tazi Al-Wahroni. Dinamakan nariyah karena telah memadamkan api fitnah pada zamannya. Pada zaman Syekh Ibrahim At-Tazi ini sangat marak terjadinya fitnah-fitnah. Dan setelah dibacakan sholawat ini, fitnah yang ada tersebut akhirnya bisa padam, bisa hilang. Itu beberapa alasan penamaan sholawat nariyah. Untuk mendapatkan faidah langsung dari membaca sholawat nariyah ini, para ulama mensyaratkan membaca dengan sepenuh hati, dengan sebanyak 4.444. Jadi 4 kali. Dimana dengan keagungannya, insya Allah segala hajat akan terkabulkan. Mengapa harus 4.444? Karena ini ada suatu cerita. Zaman dahulu pada masa Rasulullah, ada seorang syekh yang namanya Syekh Nariyah. Beliau ini sangat gemar membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad. Diriwayatkan pada suatu malam Syekh Nariyah membaca sholawatnya untuk Nabi Muhammad sebanyak tadi 4.444 kali. Ia mendoakan keselamatan dan kesejahteraan untuk Rasulullah. Setelah membaca, Allah memberikan karomah kepadanya, memberikan sesuatu yang luar biasa yang diperoleh oleh Syekh Nariyah ini. Dalam suatu majlis, Syekh Nariyah diceritakan meminta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar dimasukkan surga pertama kali bersama beliau. Permintaan Syekh Nariyah ini mendapat respon positif dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berperan sebagai wasilah untuk melancarkan doa umatnya dengan bersolawat kepadanya. Sehingga sampai kini banyak orang yang membaca sholawat, terutama sholawat nariyah, ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Syekh Nariyah tadi. Sehingga ketika kita berdoa, doa kita akan lebih mudah terwujud, akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari pendapat mana yang paling benar tentang asal mula sholawat nariyah, yang jelas sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai ungkapannya memiliki keagungan tersendiri, karena Rasulullah membebaskan umatnya untuk memujinya setinggi-tingginya, sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Busiri dalam syair burdahnya. Jadi kita ketika ingin mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad, kita perbanyaklah sholawat, kita
bersaing dengan yang lain dengan banyak membaca sholawat kepada beliau. Orang yang paling banyak membaca sholawat menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai di dunia ini sampai besok di akhirat, dan akhirnya di surga dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu marilah kita bersama-sama membaca sholawat Maryah 1 kali agar kita diakui beliau menjadi umatnya dan menjadi umat yang dikasihi beliau. Mari saya hantarkan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghumamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maklumillah. Demikian pembahasan kali ini tentang sholawat Maryah dan sejarah penamaannya. Nanti kedepannya akan saya juga ulas mengenai faidah atau hikmah apa yang terkandung dari sholawat Maryah ini. Sampai berjumpa kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih merasa belum mampu dalam banyak segala hal. Apabila ada kebenaran semua dari Allah, apabila yang saya sampaikan salah itu adalah karena kekurangtahuan saya dalam hal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.